Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Masih bersama saya dengan Pinem Excellent. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin membuat suatu video yang dimana mungkin teman-teman ingin tahu sebenarnya sih apa ya Pak Pinem yang dipelajari dalam kelas analisa volume yang mana kelasnya ini cukup lama ya, dimana sekali Zoom itu bisa sampai 4 jam ya, 4 jam lebih, dan 4 kali pertemuan, bahkan ada yang 5 kali pertemuan, bahkan ada yang ikut kelas privat juga. Sebenarnya apa yang dipelajari Pak Pinem? Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi untuk menjawab itu, saya akan memaparkan kepada teman-teman bahwasanya apa-apa saja yang kita pelajari dalam kelas Unfold Bicop Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi harapan saya kepada teman-teman adalah saya ingin sharing kepada teman-teman di kolom komentar bahwasanya kira-kira apalagi ya yang perlu dipasangkan atau perlu ditambahkan di kelas Unfold ini materinya, seperti itu dia. Tapi kita basically-nya kembali ya teman-temannya, analisa volume ini untuk saat ini hanya bisa untuk konsep swing ya, yang utamanya adalah short swing ya, tidak untuk scalping, seperti itu teman-teman, tidak untuk scalping. Materi itu belum ada dan sedang saya riset, karena saya secara pribadi kalau untuk meriset suatu saham itu ya harus memastikan bahwa hasil riset saya ini mumpuni, seperti itu teman-teman. Kalau nggak mumpuni, saya tidak akan membuatkan materinya, seperti itu dia. Jadi itu dia teman-teman, sekedar info kepada Anda. Silahkan juga dipantau menurut teman-teman di mana sisi kekurangan dan kelebihannya. Saya butuhkan diskusi daripada teman-teman, seperti itu dia. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk dulu ke materi yang pertama. Nah, seperti itu teman-teman. Yang pertama itu adalah ini, volume based analytic ya. Ini adalah materi pertama dalam kelas Unfold. Nanti teman-teman di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman lah bagaimana cara membaca volume bid dan volume offer. Bagaimana korelasi antara volume pada bid dan offer yang dikorelasikan dengan frekuensi. Sebenarnya frekuensi ini apa dan bagaimana korelasinya dengan harga. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa membaca untuk mengetahui di volume bid atau volume offer ini sebenarnya yang antri itu retail kah atau bandar kah. Seperti itu. Nah, konteks ini perlu kita pahami. Kita harus tahu siapa yang antri di sini. Apakah antrian retail yang banyak kah atau antrian bandar yang banyak. Itu akan kita ketahui dari korelasi antara volume yang dikorelasikan dengan frekuensi. Seperti itu teman-teman. Bukan berarti ya, bukan berarti apabila suatu saham itu yang antri di sini semua bandar, sahamnya akan turun. Tidak, bukan berarti seperti itu. Karena kadang seperti ini teman-teman. Untuk mendapatkan barang daripada retail ya, untuk mendapatkan barang daripada retail, saham ini sengaja kadang dia membuat di sini adalah volume bidnya tipis, seperti itu. Memang nampak sekali yang antri di sini adalah bandar, sehingga retail akan beranggapan, wah saham ini akan turun, gitu. Saham ini akan longsor. Jadi oleh sebab itu sebelum diguyur, akhirnya retailnya banting kiri, sehingga barang didapatkan oleh bandar. Padahal sebenarnya itu ada trik supaya bandar itu mendapatkan barang. Seperti itu teman-teman. Itu makna pola pikirnya. Jadi kita akan membahasnya itu di sini, di volume based analytics sesi 1. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana kondisi volume tick harga di sini. Kita akan tahu dari volume tick harga ini di mana harga yang dijaga oleh proxy, di mana harga yang dijaga oleh bandar, seperti itu. Kalau namanya harganya sudah dijaga, artinya adalah harga itu enggan untuk disentuh lagi. Jadi pola pikir proxy itu adalah ini barang sudah kujaga harganya di sini. Kamu retail tidak boleh lagi sentuh. Seperti itu. Biasanya akan dipakai dengan partisi, dengan dipagari dengan volume yang besar. Seperti itu teman-teman. Jadi korelasi antara volume di tick harga ini dengan volume bid ini yang akan Anda pelajari di volume based analytics sesi 1. Seperti itu teman-teman. Itulah dia yang akan dipelajari. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang hukum volume. Kita semua tahu, teman-teman, apa itu hukum volume. Hukum volume itu Pak Pinem adalah ketika harga naik, volume naik, dia terpantau itu akumulasi. Ketika harga naik, volume turun, dia akan terpantau itu distribusi. Ketika harga turun, volume naik, dia akan terpantau itu distribusi. Dan ketika harga turun dan volume turun, kita akan terpantau itu dia adalah akumulasi. Seperti itu Pak Pinem, mudah kok.
Ya, seperti itu dia kan. Tapi teman-teman, kita akan mempelajari di hukum volume ini, di Zoom sesi 1 ini adalah siapa. Siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi ketika setiap terjadi hukum volume. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap terjadi hukum volume itu yang akumulasi siapa? Retail kah atau bandar kah? Ketika harga Ketika harga naik, volume naik, siapa yang akumulasi? Retail atau bandar kah? Ketika harga naik, volume turun, siapa yang akumulasi? Retail atau bandar kah? Siapa yang distribusi? Retail atau bandar kah? Seperti itu teman-teman. Kita harus bisa menciptakan pola pikir ketika terjadi hukum volume. Karena dengan kita bisa mampu menciptakan pola pikir yang terjadi hukum volume, maka kita akan tahu kemana arah harga sahamnya. Seperti itu. Simpelnya saja seperti ini. Ada suatu saham hari ini sahamnya naik. Dengan volume saya bilang adalah 2 juta lot. Nah, esoknya sahamnya turun 10%. Tapi volumenya itu cuma 200.000 lot. Kemarin 2 juta lot, sekarang 200.000 lot. Nah, umumnya teman-teman, retail-retail akan enggan untuk melihat saham ini. Karena, wah, sahamnya turun dalam, hati-hati. Nanti kita bisa makin turun dalam, kita bisa sangkut. Seperti itu. Karena tidak memahami adalah apa itu hukum volume. Seperti itu. Padahal itu, saham itu adalah potensi untuk naik kembali. Ketika kondisinya seperti itu. Seperti itu. Sama dengan seperti ini contohnya. Contohnya ada suatu saham harganya turun dalam, terus volumenya besar. Turun dalam volumenya besar. Nah, besoknya sahamnya naik nih. Naik 8%, tapi volumenya kecil. Seperti itu. Nah, Anda pada posisi itu pasti akan, oh ini sahamnya naik nih, udah naik 8%. Ayo sikat, padahal saham itu besok potensi akan longsor kembali. Seperti itu dia. Potensi sekali sahamnya akan longsor kembali. Makanya itu kita perlu memahami yang namanya apa itu hukum volume. Pola pikir harus kita ciptakan ketika dia membuat hukum volume, teman-teman. Seperti itu. Itu yang akan pelajari di Zoom sesi 1, pertemuan pertama tentang hukum volume. Seperti itu, teman-teman. Ya. Saya lanjut ke yang ketiga. Di pelajaran sesi 1 ini Anda akan mempelajari namanya emiten big money. Anda perhatikan volumenya. Volumenya ini teman-teman, dia ada 200.000 lot, ada 600.000 lot, ada 500.000 lot. Kok tiba-tiba ada yang 1 jutaan lot ya? Sebenarnya dia ngapain ya? Seperti itu teman-teman. Nah, itu yang akan Anda pelajari di emiten big money ini. Ketika dia membuat suatu emiten big money, big volume yang besar, sebenarnya bandarnya ngapain ya? Distribusikah, akumulasikah? Kalau akumulasi, di mana supportnya ya? Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bisa mengetahui supportnya itu di mana dari emiten big money ini. Seperti itu. Dan saham-saham yang memakai dengan emiten big money ini teman-teman umumnya adalah saham-saham gorengan yang memakai emiten big money. Ya, karena kenapa? Harganya juga nggak terlalu besar sehingga dia bisa mengeluarkan volume yang cukup besar. Saham-saham seperti ini jarang terjadi di saham-saham blue chip. Seperti itu dia. Karena untuk membuat volume yang besar dalam saham blue chip, tentunya membutuhkan modal yang besar juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, itulah dia nanti akan pelajari di sini, di mana supportnya, di mana harga yang dijaga, yang dikorelasikan dengan yang pertama tadi, yang volume based analytics. Seperti itu, teman-teman. Itulah dia untuk Zoom sesi 1 yang teman-teman akan pelajari. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, Zoom sesi 2 ya, saya sampaikan sama teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Seperti ini. Tidak semua saham itu kalau dia menaikkan harga barang itu atau menurunkan harga barang dengan volume yang besar, tidak semua. Ada dia dengan volume yang kecil-kecil, dia rutin agak sama di sini. Di sini ada 600, 500, 600, 500, baru ada yang sejuta. Baru 600, 500, 600, 300, 700 gitu. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya volumenya. Ini artinya adalah bandarnya dengan memakai konsep bahasa tanpa big money. Tapi harga sahamnya naik, dia pelan-pelan naik. Umumnya ini terjadi pada saham-saham blue chip seperti Telkom, BBCA, BBRI, BMRI, dan saham-saham blue chip rata-rata seperti itu, teman-teman. Dia tidak membuat volume yang cukup besar seperti itu. Seperti layaknya saham-saham gorengan yang lain. Seperti itu. Sehingga dia, walaupun volumenya nggak besar, dia tetap bisa mampu naik perlahan-lahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, disinilah nanti Anda akan menentukan yang bagaimana menentukan support dan menentukan target dari saham ini. Seperti itu. Kita tahu di mana supportnya dari kondisi volume yang dia buat. Seperti itu, teman-teman. Itu yang akan pelajari tentang saham-saham ini. Jadi saham itu ada terbagi dua. Ada dia yang menaikkan harganya dengan tanpa big money, ada yang pakai big money. Seperti itu. Nah, umumnya di Bursa Efek Indonesia itu 60%, maaf saya revisi ya,
70% saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu menaikkan barangnya dengan big money. Tidak banyak yang dengan tanpa big money. Tanpa big money umumnya adalah saham-saham blue chip dan saham-saham yang second liner yang bukan gorengan seperti misalnya IPCC, seperti IPCM, seperti BDKR, seperti TAPG. Nah, itu tanpa big money untuk menaikkan harga sahamnya, teman-teman. Kalau gorengan-gorengan umumnya pakai big money, seperti itu. Itu dia untuk analisa volume tanpa big money di Zoom sesi 2, teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, di Zoom sesi 2, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menentukan titik entry terbaik dengan konsep piramida. Jadi, kita akan memahami di volume ini di mana harga yang dijaga yang sudah dikorelasikan dengan volume titik harga, oh di mana harga yang dijaga. Jadi, kalau misalnya harga yang dijaga, kita antrinya dengan piramida. Dengan piramida itu kita antri di harga berapa saja, disinilah akan Anda dapatkan caranya. Seperti itu. Kenapa saya memakai dengan konsep antri piramida? Karena kita tidak tahu harga saham itu akan segera naik atau bisa mampu turun. Kalau dengan konsep antri piramida, saya pastikan Anda mendapatkan harga yang terbaik. Harga saham yang terbaik. Karena dengan konsep piramida ini umumnya adalah kita akan membuat antrian yang paling besar itu di harga terendah. Seperti itu, teman-teman. Dengan memahami dengan korelasi dengan volume tick harga atau harga yang dijaga di Zoom sesi 1 yang akan Anda pelajari. Seperti itu. Itu dia untuk get the best entry point, ya. Nah, lalu yang ketiga, yang berikutnya adalah kita akan membuat hitungan volume. Hitungan volume ini ada rumusnya, teman-teman. Ya, ada rumusnya. Di mana itu target sell-nya, di mana itu target buy-nya, dan di mana itu range demand area konsolidasinya. Range demand area konsolidasi adalah area cicil. Kalau dia sudah membuat area cicil, di mana targetnya? Kalau dia belum membuat area cicil, di mana TBP-nya? Target buy prioritasnya. Seperti itu, teman-teman. Anda akan mempelajari di sini. Di materi target sell, TSP, TBP, dan base demand area konsolidasi. Itu yang akan Anda pelajari. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana analisa kita ya, analisa kita dengan hitungan volume ya, di mana target sell, di mana dia area TBP, di mana BDK. Puji Tuhan menurut saya ya, tapi teman-teman lah yang menilai ya. Sampai saat ini masih akurat, teman-teman. Dan disinilah nanti Anda akan pelajari. Seperti itu, teman-teman. Itu ya untuk penentuan TSP, TBP, dan BDK. Di Zoom sesi 2 yang akan Anda pelajari. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, lalu kita akan masuk ke Zoom sesi 3 nanti kita akan mengetahui kenapa ya konsep-konsep dari ada 5 teknik tapi 2 teknik lagi melihat volume, 3 teknik melihat chart ya, yang chart saya paparkan ya. Kenapa ya dia di sini ini begini terus? Ini polanya namanya pola apa ya? Lalu tiba-tiba naik tinggi. Apa sebenarnya yang dilakukan ketika terjadi ini? Yang hanya bergerak di range ini saja, itulah pola-pola, teman-teman. Anda akan mendapatkan pola 5 teknik akumulasi daripada proxy atau bandar. 5 teknik. Ya, ada yang polanya seperti ini, dia naik baru turun lagi, dia naik baru turun lagi, dia naik baru turun lagi. Ada yang seperti ini, dia longsor langsung ke dalam, seperti itu. Gunanya kita mempelajari ini adalah seperti ini, teman-teman. Anda tahu ketika Anda mempunyai uang yang ingin Anda belikan saham tersebut, Anda tahu berapa lama saya harus hold uang saya di sana. Seperti itu. Berapa lama saya harus hold? Karena Anda tahu, saham ini kondisinya dia menggunakan pola apa. Misalnya, Anda masuk 10 juta, terus Anda masuk di saham yang seperti ini, ya. Yang seperti ini. Ya, tentunya Anda harus sabar, Anda harus tahu berapa lama uang yang harus Anda simpan di saham ini. Sebulankah, 2 bulankah, seperti itu. Jangan Anda masukkan uang 10 juta hari ini di saham entry, Anda berharap Anda masuk di saham yang seperti ini, tapi Anda berharap dia itu 2 hari lagi cuan, 3 hari lagi cuan, nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita harus memahami benar-benar di mana dia, kalau saya masuk di saham ini, dia menggunakan pola apa. Nah, pola-pola teknik akumulasi ini akan Anda pelajari di market maker accumulation. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada lagi yang polanya seperti ini. Kalau masuk di saham ini dengan 10 juta, berapa lama ya uang saya mengendap? Kalau misalnya masuk di saham ini 10 juta, berapa lama lagi ya uang saya akan mengendap? Seperti itu, teman-teman. Itu yang akan Anda pelajari di sini, di market maker accumulation. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah cut loss but profit. Nah, cut loss but profit ini, teman-teman, adalah suatu teknik dalam analisa volume yang dimana kita memutuskan untuk cut loss, tapi kita posisinya cuan. Ada tekniknya. Seperti itu. Kita memutuskan untuk cut loss, tapi kita posisinya cuan. Nah, ada tekniknya.
Akan tetapi teknik ini hanya bisa digunakan kepada orang-orang yang bisa memantau sahamnya. Kalau Anda pekerja, kalau Anda sambil kerja, itu sulit, teman-teman. Sulit. Ya. Dengan teknik ini sulit. Tapi kalau dia bisa memantau layarnya, bisa melihat layarnya, depan layar lah misalnya gitu ya, atau mungkin kebetulan dilihatnya begitu, bisa kita lakukan dengan ini, dengan pemahaman kita cut loss tapi kita cuan. Seperti itu, teman-teman. Itu yang akan Anda pelajari dalam materi cut loss but profit. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, saya akan masuk lagi. Nah, ini adalah volume inequality. Volume inequality apa? Seperti ini, teman-teman. Anda bisa melihat, di 256, 258 ini volumenya besar. Dan akhirnya naik. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya apa ini? Kok bisa besar ya? Ini sebenarnya apa? Kok bisa besar ya? Dia sedang ngapain ini? Anda kelak akan menemukan juga volume seperti ini besar, tapi harganya turun. Seperti itu. Longsor, ada. Ada yang seperti itu. Dia membuat seperti ini, volumenya besar, tapi malah longsor. Seperti itu. Tapi ini dia besar sini, tapi malah naik. Inilah yang akan Anda pelajari di sini. Kalau trader saya, trader unfold itu ada sekitar 20% dengan teknik ini. Saya menyebutnya namanya dengan teknik ketimpangan volume. Trader ketimpangan volume. Jadi Anda harus memahami ketika terjadi volume seperti ini, sebenarnya dia mau naik atau mau turun. Seperti itu. Itulah yang akan pelajari dalam Zoom sesi 3 tentang volume inequality atau ketimpangan volume, teman-teman. Seperti itu dia. Nah, itu dia. Oke? Saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, di Zoom sesi 4 Anda akan mempelajari yang namanya community ownership. Community ownership itu apa? Adalah Anda akan tahu di mana harga average dari PSP. Anda akan tahu di mana harga average dari para bandar ketika saham itu mulai IPO. Anda bisa melihat ada saham IPO tapi langsung longsor. Ada saham IPO tapi naik lanjut, langsung naik. Karena apa? Karena adalah average atau harga rata-rata atau modal daripada bandar dengan PSP itu berbeda, teman-teman. Seperti itu. Berbeda. Modal bandar ada, modal daripada PSP ada, berbeda. Seperti itu dia. Maka ada saham yang baru IPO, hari pertama IPO, langsung longsor, ada. Seperti itu. Karena perbedaan dari modal bandar dan modal daripada PSP. Dan Anda juga akan mengetahui, di sini akan Anda pelajari, apa hubungan PSP dengan bandar. Siapa sebenarnya PSP dan siapa bandar atau proxy. Seperti itu. Dan di sini juga Anda akan mengetahui bahwasanya saham itu baru seminggu saja IPO, Anda bakal tahu sahamnya bisa tidur di 50 atau tidak. Banyak bukti yang kita berikan. Saham ini ya akan tidur di harga 50. Gitu. Padahal sahamnya masih jauh dari harga tersebut. Tapi kita bisa tahu. Yaitu dengan memahami di materi community ownership ini, teman-teman. Seperti itu dia. Itu yang bisa Anda dapatkan di materi ini. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah Zoom sesi 4 ada namanya trend emiten. Anda bisa melihat ada cuan 61%, ada cuan 110%, ada juga 110% dengan berbagai teknik ya. Yang cuannya lumayan bager lah, misalnya saya bilang. Yang Anda pelajari di sini, kenapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka memahami dengan yang namanya trend emiten. Di mana suatu saham itu membuat support di setiap trennya. Support itu adalah dia membuat suatu volume besar. Jadi kuncinya adalah selama support trend ketika dia mantul itu, ketika dia uptrend itu, tidak breakdown dari support trend, harga saham ini akan tetap lanjut naik. Sehingga bisa menghasilkan cuan-cuan bager seperti ini. Seperti itu. Intinya adalah, kunci dia adalah ketika saham ini breakdown dari support trendnya, maka saya harus cut loss. Seperti itu. Tapi karena dia tidak breakdown dari support trendnya, maka dia akan hold dan dia langsung naik. Mereka-mereka ini tidak takut dengan guyuran. Tidak. Karena mereka tahu support trendnya di sini. Ini kuncinya saya. Breakdown dari sini baru saya cut loss. Jadi mau turun 5%, mau turun 10% pun, tapi kalau dia belum breakdown dari support trend, dia tidak akan cut loss. Dan akan menghasilkan cuan bager seperti ini, teman-teman. Jadi ini kembali kepada pribadi teman-teman. Ketika Anda masuk dengan lot yang besar, ya mungkin Anda akan merasa was-was. Seperti itu, merasa was-was gitu. Tapi dengan memahami tentang unfold, tentang volume, Anda tidak akan merasa was-was lagi. Itu pasti. Seperti itu, teman-teman. Itu dia. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya.
Nah, yang berikutnya Anda akan mempelajari yang namanya sistem stock volume. Bagaimana sistem stock volume, Pak Pinem? Sistem stock volume, teman-teman, adalah suatu sistem yang saya buat. Memang ini secara asumsi, tapi dalam secara asumsi pun saya bisa, ya kita bisa menentukan saham ini masih bagus di hold atau tidak, harus dijual dengan sistem stock volume. Sistem stock volume adalah bagaimana suatu saham itu kita tahu berapa volume akumulasi yang belum didistribusikan, seperti itu. Dan volume itu bukan hanya volume bandar, tapi juga volume daripada retail. Seperti itu, teman-teman. Volume retail juga kita hitung, volume bandar juga kita hitung semua. Ada suatu saham naik dengan volume 3 juta lot. Nah, dari 3 juta lot itu, berapa banyak ini volume akumulasi dan berapa banyak volume distribusi. Seperti itu, teman-teman. Sehingga kita akan tahu kemana arah harga sahamnya dari sistem stock volume ini. Ada suatu saham longsor dalam. Akan tetapi kita takut untuk membelinya. Karena kita belum memahami sistem stock volume. Umumnya begini, pola pikir utamanya begini. Ada suatu saham hari ini naik, kita katakan naiknya adalah 23% dengan total volume 3 juta lot. Nah, dari yang 3 juta lot itu, teman-teman, dari 3 juta lot itu, volume akumulasinya adalah, kita katakanlah misalnya dia 1,9 juta lot. Nah, besoknya saham itu longsor, turun dalam. Turunnya 10%. Saya yakin dan percaya kalau dia turun 10%, banyak retail yang enggan koleksi saham itu. Oh, hati-hati, sahamnya longsor dalam. Jangan beli, nanti makin dalam lagi, seperti itu. Padahal ketika longsor dalam itu, volume distribusinya cuman bisa dikatakan 150.000 lot. Kemarin ada volume akumulasi 1,9 juta lot. Dan hari ini ada volume distribusi, memang sahamnya turun dalam, cuman 150.000 lot. Kenapa Anda ragu untuk koleksinya? Seperti itu, teman-teman. Yang seperti itulah yang dicintai, yang disukai oleh trader-trader unfold. Kita sangat suka kalau harga saham itu turun. Gitu. Karena kita bisa serok. Kita tahu kondisi volumenya. Oh, volume akumulasinya masih banyak. Pasti ini akan mantul. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Itu yang akan Anda pelajari di sistem stock volume ini. Makanya itu materinya di materi terakhir. Supaya paham, oh rupanya saham ini lagi nggak bagus. Oh rupanya saham ini lagi buruk, seperti itu. Simpelnya seperti ini. Ini adalah sistem stock volume. Ya. Sistem stock volume saya sampaikan. Ya. Namanya sistem stock volume atau saya sebut dengan SSP. Ya. Saya coba masuk ke sini ya. Nah, perhatikan chattingan dari para member saya ini. Ya. PTMP termasuk ketimpangan volume, Pak Pinem? Dia chat saya, ya. Chat saya, baru saya jawab adalah benar sekali, Pak. Saham ini juga sudah ya, sudah ya. Sudah membuat support. Ya, sudah membuat support. Akan tetapi kondisi SSP-nya udah nggak bagus. Apa itu SSP? SSP adalah sistem stock volume tadi, teman-teman. Nah, sehingga sekalipun ada ketimpangan volume, harga sahamnya longsor. Nah, itu dia. Jadi artinya apa? Kalau Anda mendapatkan suatu saham dengan ketimpangan volume seperti ini, nah contohnya seperti ini, kita tinggal mengetahui SSP-nya bagaimana. Kalau SSP-nya bagus, saham itu akan naik. Tapi kalau SSP-nya buruk, saham itu akan longsor. Dan benar, saham ini akhirnya apa? Turun longsor, teman-teman. Seperti itu. Nah, baru dia jawab apa? Oh iya, jebol SSP-nya, Pak. Nah, jebol SSP-nya. Seperti itu dia, teman-teman. Nah, ini dia tak bertanya lagi. Satu lagi, Pak, mau bertanya. Meja ketimpangan volume. Nah, dia bertanya lagi ketimpangan volume. Dan belum saya jawab, teman-teman. Ini juga supportnya terjaga, Pak. Low-nya. Betul ya, Pak? Seperti itu. Nah, itu maksud saya, teman-teman. Itulah nanti yang akan teman-teman pelajari di sistem stock volume. Gitu dia. Jadi artinya di sini apa? Kita masuk ke sesi berikutnya adalah repeat listen. Repeat listen artinya apa? Zoom sesi 1 sampai dengan Zoom sesi 4 itu, teman-teman, saling berketerkaitan. Ya, terkait. Tidak bisa Anda mahir unfold kalau hanya mengikuti Zoom sesi 1. Tidak bisa Anda mahir unfold kalau hanya mengikuti Zoom sesi 1 dan sesi 2. Anda harus mengikuti keseluruhannya supaya unfold Anda mantap, supaya unfold Anda akurat, supaya unfold Anda bagus. Seperti itu, teman-teman. Itulah dia. Itu tentang Zoom sesi unfold ini. Seperti itu. Jadi Anda perlu memahaminya. Korelasi antara Zoom sesi 1 sampai sesi 4. Supaya paham. Nah, yang berikutnya adalah trading plan. Saya akan membagikan kepada Anda bagaimana cara saya menganalisa satu saham, trading plan saya. Itu saya bagikan kepada Anda. Trading plan saya. Dan trading plan saya ini adalah win rate-nya itu saya katakan, saya yang mengatakannya. Tapi Anda boleh menceknya, boleh menilainya dengan melihat historical pada Telegram Bicop Indonesia.
win rate kita di atas 75%, teman-teman. Analisa kita di atas 75%. Seperti itu dia. Itu akan saya bagikan kepada Anda di trading plan ini. Seperti itu dia, teman-teman. Nah, itulah dia, teman-teman, yang akan Anda dapatkan di Zoom kelas Unfold. Seperti itu. Ya, dari awal kemarin, ya, sebelum saya begitu muncul di bursa, Zoom kelas Unfold ini masih 200.000. Dari 200.000 naik ke 350.000 dan naik seterusnya. Saya sudah mengatakan berkali-kali kepada teman-teman, teman-teman, mari bergabung selagi murah. Ini bagus. Unfold ini bagus. Saya secara pribadi, teman-teman, tidak membuka grup rekomendasi seperti itu. Karena saya memahami kalau saya buka grup rekomendasi adalah saya membuat Anda malas. Anda tidak akan mau belajar dengan grup rekomendasi. Hanya menunggu rekomendasi daripada saya saja. Begitu saya sampaikan di mana titik entry-nya, udah Anda beli. Dan Anda ketika naik, Anda cuan. Seperti itu. Anda nggak akan mempelajari dari mana asalnya, kenapa di sini supportnya, kenapa di sini target sale-nya, seperti itu. Gitu dia, teman-teman. Makanya saya memaparkan kepada Anda tentang hal ini. Ya, sehingga sekarang harganya sudah 2 juta. Mungkin Anda merasa akan kemahalan dengan 2 juta. Tapi saya yakin dan percaya ilmu ini, ilmu analisa volume ini, teman-teman, bisa Anda pakai sampai akhir hayat, seumur hidup. Bisa dibagikan juga kepada keluarga, kepada anak untuk mempelajarinya. Seperti itu, teman-teman. Kuncinya cuma satu adalah semoga bursa kita, semoga sekuritas kita tidak menutup yang namanya volume. Seperti itu. Kalau menutup yang namanya volume itu agak berat. Contohnya seperti saham-saham FCA. Nah, itu agak sulit menganalisanya, teman-teman. Karena kita tidak bisa melihat volume bid. Kita tidak bisa melihat volume over. Kita tidak bisa melihat volume tiga harga. Seperti itu. Itu agak susah menganalisanya. Itulah problem dari Unfold saat ini. Seperti itu, teman-teman. Ya, akan tetapi kita akan tetap berusaha semoga ke depannya volume itu tidak ditutup lagi oleh para bursa efek, ya, tentunya kepada para sekuritas juga nggak ditutup, ya. Semoga ini bisa membawa berkah cuan kepada teman-teman, ya. Seperti itu. Sampai saat ini yang saya pahami bahwasanya untuk kelas Unfold, ya, khusus tentang volume itu baru Bikop Indonesia yang memaparkannya ke publik seperti itu. Memang ada yang memaparkan volume juga, tapi basically-nya adalah bandarmologi broker summary yang saya lihat. Seperti itu, teman-teman. Ya, mari belajar bersama ketika Anda merasa memang ini cocok, ya. Mudah-mudahan saya bisa membuat Anda menjadi trader mandiri karena garansi daripada Bikop Indonesia adalah menjadikan Anda trader mandiri. Seperti itu. Dan garansi itu adalah janji saya kepada teman-teman yang ikut kelas dan juga kepada Tuhan saya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya Anda selesai kelas Zoom kelas dan Anda belum paham, Anda belum bisa memahami tentang Unfold ini, saya akan gembleng terus sampai bisa. Saat ini, teman-teman, member saya 201 orang. Yang dimana saat ini ada sekitar 13 orang yang belum bisa Unfold. Belum bisa sampai saat ini. Tapi sampai saat ini saya coba terus mengajak mereka untuk ayo belajar, dan ayo belajar. Saya gembleng terus sampai bisa. Seperti itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat video kali ini dan membuka pola pikir teman-teman untuk belajar. Seperti itu. Karena kenapa saya katakan adalah membuka pola pikir teman-teman untuk belajar, banyak member saya itu yang sebelumnya sudah punya kelas saham, sudah punya grup saham, seperti itu, sudah punya grup rekomendasi saham, tapi mereka merasa kurang kalau tanpa volume, sehingga belajar Unfold kita di sini. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya masuk di kelas saya, ya, dan masuk di grup member, teman-teman akan menjumpai orang-orang yang, ya, menurut teman-teman dia itu adalah sudah mahir, sudah jago gitu, tapi kok masih belajar juga, ya, di Unfold. Seperti itu. Karena banyak yang seperti itu. Dan mereka semuanya jujur kok. Mereka semua jujur. Saya, Pak Pinem, punya grup saham begini-begini, Pak. Tapi saya ingin belajar lagi, Pak, tentang volume. Saya, Pak Pinem, punya grup saham, ya. Grup rekomendasi saham yang namanya ini, Pak. Tapi saya ingin belajar volume dari Bapak. Apakah kira-kira saya masih bisa, Pak, untuk belajar seperti itu? Nah, saya katakan mari kita belajar bersama. Seperti itu, teman-teman. Ya, itulah sedikit dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuka pola pikir teman-teman untuk join bersama Bikop Indonesia menjadi trader Unfold. Sekian dari saya. Salam Pinem Excellent.